Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, 67 tahun, mendorong pemanfaatan teknologi mutakhir berbasis digital untuk layanan perjalanan musim haji di tahun-tahun mendatang. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2016 hingga 2019 ini, penggunaan aplikasi digital berbasis IT kini jadi salah satu kebutuhan dasar jamaah, termasuk penggunaan gelang GPS, Geopositioning Services, jamaah. Saya pikir harus segera dilaksanakan secepatnya, ujar mantan Rektor UMM Malang ini, di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, KKHI, Dakar Madinah, Sabtu 3 Juni 2023, siang. Respon Menteri Senior yang membawahi 7 kementerian bidang Kesra, Agama, Kesehatan, Pendidikan dan Tenaga Kerja ini, menjawab konfirmasi wartawan soal naiknya angka jemaah kesasar di kawasan Masjid Nabawi Madinah dan Masjidil Haram di Mekah dalam 10 hari terakhir misi Haji Indonesia di Arab Saudi. Data PPIH Dakar Madinah, rata laporan kasus jamaah kesasar saat ibadah Arba'in di Kompleks Masjid Nabawi mencapai 150 kasus. Kasus ini meningkat di Haji Peak Season, saat awal ibadah rukun haji, tawaf sa'i di Masjidil Haram serta puncaknya di hari-hari puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Guru Besar Bidang Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang, UMM, ini mengkonfirmasikan. Inovasi layanan haji berbasis IT harus berbasis identifikasi, keselamatan, keamanan jamaah selama menunaikan ibadah haji. Penerapan teknologi itu guna bisa menaikkan mutu layanan, mengidentifikasi kebutuhan dasar jamaah lanjut usia, lansia, serta mengurai masalah tahunan haji, jamaah kesasar di Haramain. 6 dekade terakhir, alat identifikasi jamaah haji Indonesia hanya gelang besi mineral. Sebelum masa pandemi lalu, secara parsial misi Haji Indonesia sudah mengaplikasikan Haji GPS berbasis smartphone. Hanya saja, inovasi haji itu tak jadi kebijakan resmi. Karena Allah pasti Maha tahu mereka yang beribadah di hotel karena alasan memang ada masyakoh, ada keterbatasan, itu insya Allah akan dihitung sama dengan mereka yang ibadah di Masjid Nabawi, termasuk yang Arba'in, yang sudah berniat Arba'in walaupun tidak terpenuhi karena tadi itu ada kendala-kendala kesehatan, insya Allah juga sudah akan dihitung juga itu. Dan ini penting diberikan edukasi kepada mereka. Ingat waktunya masih lama, 27 hari. Ini kan sebetulnya ziarah-ziarah saja yang belum betul-betul bagian dari haji itu sendiri kan. Menko, banyak jamaah yang kesasar Pak, rata-rata 51 hari gitu Pak. Apa memungkinkan gelang jamaah itu diberikan GPS untuk tahun-tahun mendatang Pak, diusulkan oleh pemerintah Pak? Termasuk tanda untuk lansia, ini saya lihat memang belum representatif, belum ada ini. Saya kira sudah waktunya lah gitu untuk ada penanda-penanda yang berbasis teknologi IT ya, berbasis IT dan kalau dari sisi petugas saya kira sudah sangat bagus ya. Di sini dibentuk ada berapa posko Pak? Di Masjid Nabawi ada 5 posko. Ada 5 posko dan itu kalau istilah di dalam penanganan Lebaran kemarin itu namanya posko terpadu karena ada TNI, ada Polri, ada dari haji itu sendiri kan. Menko, banyak jamaah yang kesasar Pak, rata-rata 51 hari gitu Pak. Apa memungkinkan gelang jamaah itu diberikan GPS untuk tahun-tahun mendatang Pak, diusulkan oleh pemerintah Pak? Termasuk tanda untuk lansia, ini saya lihat memang belum representatif, belum ada ini. Saya kira sudah waktunya lah gitu untuk ada penanda-penanda yang berbasis teknologi IT ya, berbasis IT dan kalau dari sisi petugas saya kira sudah sangat bagus ya. Di sini dibentuk ada berapa posko Pak? Di Masjid Nabawi ada 5 posko. Ada 5 posko dan itu kalau istilah di dalam penanganan
Lebaran kemarin itu namanya posko terpadu, karena ada TNI, ada Polri, ada tenaga kesehatan, ada pemandu Kementerian Agama, jadi komplit. Ada wartawan Pak. Wartawan juga, ya. Jadi dan wartawan penting loh, informasi dari wartawan ini dari lapangan untuk ngambil kebijakan.